Halo, selamat pagi. Semangat belajar fisika kembali di kelas 11. Kita akan mulai bab pertama dengan materi dinamika rotasi benda tegar. Apa itu dinamika? Pastinya pergerakan. Rotasi artinya melingkar atau berputar. Benda tegar artinya benda yang ketika diberi gaya dia tetap berada pada bentuknya, yaitu tegar. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam bab dinamika rotasi benda tegar? Ada banyak. Yang pertama, momen gaya atau torsi. Kemudian, yang kedua, momen inersia. Momen inersia ini ada tiga. Momen inersia partikel, momen inersia benda homogen dan heterogen, dan tentunya akan dilengkapi dengan teorema sumbu sejajar. Nah, yang ketiga, kita akan mempelajari hubungan torsi dengan momen inersia tadi yang akan menghasilkan percepatan sudut benda. Ditambah dengan momentum sudut dan kekekalan momentum sudut. Terakhir, kita akan bahas energi gerak rotasi. Dalam hal ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang gerak menggelinding. Gimana? Sudah siap untuk belajar fisikanya? Kalian di sini bebas untuk memilih mana dulu yang kalian ingin pelajari dengan cara mengklik icon-icon yang ada. Klik ikonnya, kemudian simak pembelajarannya dengan baik, siapkan catatan dan alat tulisnya ya. Nah, kalian bisa mengulang-ulang ini kalau masih belum paham. Terus klik lagi, terus pelajari lagi. Pokoknya, jangan menyerah untuk belajar. Oke, sudah siap untuk belajar fisika? Good luck! Selamat belajar semuanya! Momen gaya atau torsi merupakan besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Simbolnya seperti huruf T, dibacanya tau. Torsi adalah besaran vektor. Ingat-ingat, vektor adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan arah. Karena ketika kita memberikan momen gaya, maka mengakibatkan benda itu berputar. Arah putarannya bisa searah jarum jam, dapat juga berlawanan arah jarum jam. Makanya disebut dengan besaran vektor. Coba ingat-ingat lagi dengan definisi gaya. Jika gaya yang kita berikan pada benda menghasilkan tarikan atau dorongan, maka pada momen gaya yang bekerja, benda ini akan menghasilkan putaran atau rotasi. Sama seperti sifat gaya yang menyebabkan percepatan terhadap benda yang dikenainya. Momen gaya juga menghasilkan percepatan sudut benda. Jadi bedanya di sini kita sudah main momen gaya menghasilkan percepatan sudut benda. Contoh torsi dalam kehidupan adalah saat kita membuka daun pintu rumah kita. Pada posisi gambar A, kita akan memberikan gaya pada gagang pintu, sehingga kita merasa lebih mudah dalam membuka pintu tersebut, bukan? Tapi bagaimana kalau kita memberikan gaya pada tengah-tengah daun pintunya? Pasti lebih sulit, kan? Apalagi kalau kita berikan gaya tepat pada engselnya. Pasti pintu itu tidak akan terbuka, walaupun kita memberikan gaya, dorongan atau tarikan sekuat tenaga sampai bercucuran keringat pun. Karena gaya yang tepat di sumbu putarnya tidak dianggap. Lalu bagaimana dengan gambar C? Ketika gaya yang kita kenai pada pintu, sambil dorong atau tariknya gaya-gayaan gitu ya, membentuk sudut tertentu atau miring. Nah, pasti ini rasanya juga akan berbeda dengan perlakuan kita pada gambar A dan B. Oleh karena itu, ternyata faktor yang mempengaruhi besarnya momen gaya yang dialami oleh gagang pintu ini atau benda ini dipengaruhi oleh F, yaitu gaya yang kita berikan, satuannya Newton, R, jarak antara gaya dengan sumbu putarnya. Pada gambar A berarti gaya F
terhadap sumbu putarnya atau engselnya. Itu adalah jaraknya, R. Lalu, sudut atau theta. Sudut yang dibentuk antara gaya dengan sumbu putarnya. Nah, bagaimana perumusannya? Next. Torsi atau momen gaya didefinisikan sebagai perkalian silang atau perkalian cross antara R dengan F. Ingat, bahasan di kelas 10 perkalian cross akan menghasilkan besaran vektor yang jika diuraikan, R cross F ini adalah RF sin theta. R dikali F dikali sin theta, karena di sana ada faktor sudut. Satuannya torsi karena F adalah gaya Newton, R adalah jarak meter, maka torsi satuannya adalah Newton meter. Momen inersia atau I merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Dalam hal ini, ia mempertahankan kecepatan sudut rotasinya. Benda yang sukar berputar atau benda yang sulit dihentikan saat berputar memiliki momen inersia yang besar. Misalnya, ketika roda menggelinding dari atas, maka kita yang ada di bawah akan sulit menghentikan roda tersebut. Artinya, roda tersebut memiliki momen inersia yang besar. Demikian sebaliknya. Momen inersia suatu partikel dirumuskan dengan I sama dengan M kali R kuadrat. Oleh karena itu, dipengaruhi oleh M, massa benda tersebut, satuannya kilogram, dan R, jarak antara benda dengan sumbu putarnya. Hati-hati, R-nya adalah kuadrat. Satuan dari momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Bagaimana jika bendanya banyak, ada benda 1, benda 2, benda 3, maka inersia sistemnya atau momen inersia sistemnya adalah total ketiga benda itu, yaitu M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Tergantung jumlah benda yang ada di sistem tersebut. Nah, coba kita lihat sistem benda di sini ada 3, M1 pada sumbu Y, M2 dan M3 pada sumbu X. Ada 3 pertanyaan yang mungkin dari soal ini. Yang pertama, tentukan momen inersia sistem terhadap sumbu putar O. Maka, solusinya adalah I sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Karena pada sistem O, ketiga benda berputar. Pertanyaan yang kedua, tentukan momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y. Jadi sumbu putarnya adalah sumbu Y. Maka benda yang berputar adalah benda 2 dan benda 3. Maka solusinya adalah I sama dengan M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Paham sampai sini? Pertanyaan ketiga, tentukan momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, maka yang berputar adalah benda M1. Oleh karena itu, solusinya adalah I sama dengan M1 kali R1 kuadrat. So, hati-hati dengan pertanyaannya, terhadap siapa momen inersia itu diputar?
Tabel momen inersia beberapa benda ini adalah sudah ketentuan. Yang pertama, ada silinder tipis berongga. Ini paralon ya biasanya. Ketika kita taruh sumbu putarnya di pusat silinder tipis itu, maka I sama dengan mr kuadrat. Bagaimana jika silinder berongganya punya ketebalan jari-jari? Antara jari-jari luar dengan jari-jari dalam, maka I sama dengan setengah M kurung buka R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Nah, bagaimana jika silinder pejal? Rumusnya menjadi I sama dengan setengah MR kuadrat. Begitupun dengan benda-benda lainnya. Jadi, di sini adalah tabel beberapa benda yang kalian harus pahami. Setiap nilai momen inersianya berbeda-beda. Dan lihat juga di mana letak sumbu putarnya. Menentukan momen inersia benda tegar yang tidak ada dalam tabel. Kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar. Misalnya, kita sudah mengetahui inersia dari pusat massa suatu silinder yang bermassa M dengan panjang L. Jika diputar melalui pusat massanya, maka inersia pusat massanya atau IPM-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, ditanyakan, tentukan momen inersia silinder tersebut jika diputar pada jarak sumbu sekian. Nah, kita sebut dengan IS. IS sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. IPM adalah inersia pusat massa yang sudah kita ketahui dari tabel. Ditambah dengan MD kuadrat. Massa dikali D-nya adalah jarak antara titik pusat massa yang lama dengan titik pusat massa yang baru. Berapa pergeserannya? Berapa jauh jarak pergeserannya kita sebut dengan D. Contohnya, tadi adalah inersia pusat massanya 1/12 ml kuadrat. Ditambah dengan ketika pusat massanya digeser, katanya sejauh setengah L. Ya, maka D-nya kita ganti dengan setengah L, kemudian dikuadratin, maka jadinya 1/4 ml kuadrat. Nah, nanti bisa lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut digambarkan dengan rumus Tau sama dengan I kali alfa. Tau adalah momen gaya atau torsi, satuannya Newton meter. I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Dan alfa adalah percepatan sudut, satuannya radian per second kuadrat. Perumusan ini dikenal dengan hukum Newton 2 tentang gerak rotasi. Masih ingat tentang hukum Newton 2 tentang gerak translasi atau gerak linier? Ya, sama saja dengan hukum Newton 2 yang bunyinya F sama dengan M kali A. F adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak translasi. Diganti dalam gerak rotasi menjadi torsi atau momen gaya. Kemudian M atau massa benda diganti dengan momen inersia I. Dan yang terakhir adalah F yang menyebabkan A, gaya yang menyebabkan percepatan linier, satuannya meter per second kuadrat.
pada gerak lurus diganti sekarang dengan alfa atau percepatan sudut, yaitu percepatan putaran. Paham perubahan simbol dari gerak translasi dan gerak rotasi? Baik, sekarang kita lihat contoh soal hubungan momen gaya dengan percepatan sudut, alfa. Perhatikan gambarnya. Ada sebuah silinder pejal berjari-jari 15 dan bermasa 2 kilo. Kita tuliskan dalam diketahui, silinder pejal momen inersia I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. M-nya masa katrolnya 2 kilo, R-nya jari-jari 15 cm. Nanti diubah dulu ya dalam bentuk meter. Nah, kemudian dikaitkan dengan ember yang bermasa 1 kilo. Maka ada ember 1 kilo. Dihubungkan dengan tali yang masanya diabaikan. Pertanyaannya adalah, tentukan percepatan ember saat jatuh ke dalam sumur. Ember jatuh gerakannya lurus atau linier atau translasi. Maka percepatan yang diminta adalah percepatan linier, A. Nah, bagaimana solusinya? Kita lihat satu persatu tinjauannya supaya mempermudah. Yang pertama kita lihat katrol. Siapa yang menyebabkan katrol ini berputar? Eits, bukan ember ya. Kita lihat langsung. Gaya yang mengenai si katrol adalah tali. Karena kalau tidak ada tali, tidak mungkin ember menjadi penyebab katrol itu berputar. Jadi ketika kita sedang melihat katrol, maka gaya yang bersentuhan langsung dengan katrol itulah yang menyebabkan katrol berputar. Jadi, menurut rumus torsi sama dengan I kali alfa, siapa yang menyebabkan torsinya? Yaitu tegangan tali, T dikali R. Seperti pada rumus momen gaya yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sana adanya percepatan sudut alfa, sedangkan yang diminta soal percepatan linier A. Hubungannya apa? Tinggal diuraikan saja, alfa itu menjadi A per R. Sehingga didapatkan T sama dengan I kali A per R kuadrat, karena R-nya dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Begitu ya secara matematis. Ketika kita sudah melihat sisi katrol atau yang mengalami gerak rotasi ini, kita lihat yang kedua, yaitu ember. Ember gerakannya gimana tadi? Lurus atau translasi. Nah, ada gaya apa yang mempengaruhi gerak ember itu? Tentunya karena ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, gaya berat inilah yang mengakibatkan tadi tegangan talinya itu menegang ke atas ya. Di situ gambarnya ada tegangan tali ke atas. Nah, gerak translasi ini kan dibahas oleh hukum Newton. Jadi kita uraikan rumus Newtonnya. F sama dengan M kali A. Nah, nanti ada perjanjiannya kan? Gerak benda yang, gaya yang searah dengan gerak bendanya, maka nilainya positif. Nah, di sini gaya berat arahnya ke bawah sesuai dengan gerakan bendanya. Maka wake atau M kali G-nya positif. Sedangkan tegangan tali arahnya ke atas, kan talinya menegang. Sehingga berlawanan arah dengan geraknya yang ke bawah. Sehingga tali nilainya negatif. Jadi Mg min T. Nah, sama dengan M kali A. M-nya di sini hati-hati. Untuk melihat ember, maka M-nya adalah M ember. Ya, massa ember. Gitu. Nah, ketika kita sudah menguraikan kedua hal ini, kita substitusikan nilai T dari yang persamaan katrol. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Hati-hati pada saat menjabarkan inersia katrol I, yaitu setengah mr kuadrat, M-nya yang besar itu adalah M katrol, massa katrol. Jadi, nanti masukin angka-angkanya juga harus hati-hati. Nah, tinggal secara matematika kita masukkan angka-angkanya, didapatkan nilainya adalah
percepatannya adalah 5 meter per second kuadrat. Kalau bingung, boleh japri ibu ya. Masih ingat tentang momentum? Ya, momentum adalah besaran yang dimiliki benda yang bergerak. Ketika benda bergerak lurus atau linier, maka momentum liniernya disimbolkan dengan P sama dengan M kali V. Massa benda yang bergerak dikali dengan kecepatan bendanya, V. Karena sekarang kita sedang belajar benda yang berputar, maka kita ganti simbolnya dengan momentum sudut, momentum putaran. L. L sama dengan I kali omega. I adalah momen inersia benda, omega adalah kecepatan sudut benda. Nah, kita belajar lagi nih analogi hubungan gerak linier dengan gerak rotasi. Momentum linier P diganti dengan momentum sudut L, massa inersia M diganti dengan momen inersia I, kecepatan linier V diganti dengan kecepatan sudut omega. Sehingga akan lebih mempermudah kalian dalam menelaah nanti soal-soalnya. Adapun satuan dari momentum sudut L adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Sama halnya dengan kekekalan momentum linier yang terjadi pada gerak lurus, ternyata pada gerak rotasi juga terjadi hukum kekekalan momentum sudut atau momentum putaran, di mana momentum sudut keadaan sebelum dengan keadaan sesudah itu nilainya sama atau kekal. Sehingga ketika dijabarkan perkalian I1 kali omega 1 harus bernilai sama dengan I2 kali omega 2. Contohnya, biasanya terjadi pada saat penari balet meregangkan tangannya. Kedua tangannya meregang, ini artinya jaraknya terhadap sumbu putar R-nya besar, yang mengakibatkan momen inersianya juga besar. Momen inersia yang besar mengakibatkan kecepatan sudut omeganya menjadi kecil. Maka yang dirasakan penari balet adalah lebih lambat putarannya ketika ia meregangkan kedua tangannya. Berbeda ketika penari balet mengapitkan kedua tangannya ke dada. Artinya, jarak antara R dengan sumbu putarnya kecil yang mengakibatkan momen inersianya juga kecil. Momen inersia yang kecil ini berdampak pada kecepatan sudut yang dihasilkan omeganya menjadi besar. Maka ketika penari balet mengapitkan kedua tangannya, yang ia rasakan adalah kecepatan putarannya semakin cepat. Tidak percaya? Silahkan coba sendiri di rumah. Rasakan bedanya saat kalian meregangkan tangan dengan mengapitkan kedua tangan. Atau contoh lainnya saat kita ingin menyeberang pada jembatan yang sempit, maka tangan kita otomatis meregang supaya memperlambat gerakan putarannya agar tidak jatuh. Kalau kita biarkan tangan kita mengapit, maka kita akan susah, bahkan cenderung kehilangan kesetimbangan kita. Maka baiknya kita meregangkan tangan gitu kan, untuk mengatur kesetimbangan kita atau memperlambat gerakan kecepatan putarnya. Bisa dipahami? Masih ingat energi yang ada di fisika? Ya, ada energi potensial, EP sama dengan M kali G kali H,
massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian, dan energi kinetik, EK, yaitu setengah mv kuadrat, setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. EK yang tadi disebutkan adalah EK translasi energi kinetik untuk benda yang bergerak lurus atau linier. Bagaimana dengan energi kinetik untuk benda yang bergerak rotasi atau berputar? Kita analogikan dengan pergantian simbol gerak linier ke gerak rotasi. Setengah tetap, M massa inersia berubah menjadi momen inersia I, kecepatan linier V berubah menjadi kecepatan sudut omega. Sehingga didapatkan EK rotasi sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Tentunya ini untuk mempermudah saja penghafalan analoginya atau pemahamannya. Selebihnya atau lebih detailnya itu sebenarnya dari penurunan juga. Nah, energi kinetik translasi dan rotasi sama-sama satuannya Joule. Nah, nanti kita akan lebih memperdalam lagi penggunaan keduanya untuk kasus gerak menggelinding. Gerak menggelinding ini contohnya adalah gerak roda yang menggelinding di jalan raya. Artinya menggelinding adalah roda tersebut melakukan gerak translasi ke depan gitu ya, gerak lurus, memiliki kecepatan V, sekaligus dia berputar atau memiliki gerak rotasi, kecepatan sudutnya omega. Oleh karena itu, energi kinetik atau energi geraknya ada dua komponen, yaitu energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa EK translasi setengah mv kuadrat ditambah dengan EK rotasinya adalah setengah I kali omega kuadrat. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Perhatikan contoh kasus gerak menggelinding pada silinder pejal yang mengalami gerak translasi dan rotasi sehingga energi kinetik totalnya jumlahkan antara EK translasi dan EK rotasi. Tapi di sana hanya ada kecepatan linier V, sehingga kecepatan sudut omega di EK rotasi kita uraikan. Omega itu menjadi V per R. Ya, masih ingat ya analogi yang sebelumnya ketika hubungan torsi dengan percepatan sudut alfa itu kalau diuraikan menjadi alfa sama dengan A per R. Nah, tapi kalau untuk kecepatan sudut omega, kalau dijabarkan menjadi omega sama dengan V per R. Itu hubungan antara gerak linier dengan gerak rotasi. Sehingga nanti ketika di soal tidak ada gitu ya omeganya, kita bisa menghubungkan dengan simbol yang ada. Jadi kita ubah dengan V per R, di sini ada nilainya semua, diperolehlah perhitungannya. Silahkan dipahami dulu.